Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan relawan penjaga hutan di tengah korban bencana. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya menghadirkan kisah nyata dari seorang aktivis perempuan yang terlibat langsung membantu korban banjir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, hutan, dan lain sebagainya. Kita akan menggali lebih dalam terkait dengan kondisi terkini para penyintas, tantangan di lapangan, serta peran penting perempuan dalam proses pemulihan bencana. Nah, melalui perbincangan ini kita akan mengharapkan bersama bahwasanya dapat menimbulkan kesadaran tentang pentingnya keterkaitan antara bencana, hutan, dan juga upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, sudah dihadir di tengah-tengah kita bersama dengan Kak Rubama selaku aktivis lingkungan HK. Selamat datang Kakak, bagaimana kabarnya? Baik, tapi agak berat sih disebut aktivis gitu ya. Jadi mau disebut apa nih Kakak? Santai aja, nggak apa-apa sih. Tapi agak berat memang, aktivis gitu ya. Nah Kak, sebagai pertanyaan pembuka nih, kira-kira bisa nggak Kak diceritakan sedikit tentang bagaimana kondisi terakhir yang Kakak lihat sendiri tentang lokasi yang ada di lokasi bencana yang Kakak datengin, terus juga apa sih yang Kakak lihat di sana secara langsung? Merinding nih sebenarnya. Oh iya. Karena sebenarnya bicara bencana, selamat apa nih ya, selamat semangat gitu ya untuk kita semua. Bicara bencana, Tia, mungkin sesuatu yang membuat kita agak dengan segala emosional ya, sedih, power juga keluar dan lain sebagainya kita. Tapi ketika kemudian kita melihat ada banyak penyintas di kemarin 8 kabupaten ya, 8 sampai 9 kabupaten yang habis dihajar gitu ya oleh kerusakan ekologi yang kemudian menjadi salah satu penyebab bencana kemarin, itu sangat memprihatinkan. Ini April kita menuju hampir 5 bulan ya dari November itu, dan banyak hal sekali, banyak yang masih menjadi PR. Tuh, contoh misalnya bagaimana hari ini yang paling umum dibicarakan di media, di mulut ke mulut adalah soal bagaimana mereka mendapat hak dasar, misalnya hak kesehatan atau kemudian hak hidup untuk memperoleh tempat hidup yang nyaman. Ini masih jauh. Walaupun kemudian dalam beberapa rilis pemerintah, dalam beberapa preskonnya pemerintah mengatakan sudah 100% gitu. Tapi nyatanya teman-teman, kami dari Yayasan HK melihat langsung masih banyak sekali PR. Termasuk kemudian bagaimana hari ini perempuan yang juga menjadi bagian dari penyintas, tapi masih juga harus bergerak, berjuang untuk kemudian agar anak, suaminya, saudara-saudaranya tetap menjalani kehidupan yang dibilang sejahtera sih nggak akan bakalan sejahtera dalam waktu dekat ya. Tapi paling tidak yuk hidup dengan air yang lebih bersih, rumah yang lebih nyaman, bisa menjadi mimpi indah lah dalam beberapa waktu dekat ini gitu. Walaupun agak lumayan mustahil dicapai gitu. Berarti kurang lebih memang pernyataan yang dikatakan oleh Presiden sendiri bahwasanya beliau saat Lebaran kemarin itu sudah sempat datang dan juga melihat langsung kondisi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau mengatakan bahwasanya 100%, hampir 100% sudah pulih. Berarti masih pada dasarnya itu masih jauh dari kata 100%. Ya, kita tidak juga ingin menjadi salah satu orang yang kemudian memprovokatorin situasi, tapi kita melihat dengan nyata, misalnya bagaimana teman-teman di Aceh Tamiang, paling ujung, misalnya bagaimana di Sekumur, Babu, kalau saya nyebut merek juga nggak apa-apa nih ya, nyebut nama wilayah. Atau kemudian bagaimana kita juga bekerja dari 2018 di Lokop, misalnya di Aceh Timur daerah Bunin, itu juga teman-teman masih di dalam situasi yang belum 100% bisa menghuni di hunian yang sudah dijanjikan itu. Atau bagaimana teman-teman di Aceh Tengah, misalnya kita juga bekerja di kawasan Kecamatan Linge, misalnya di sana ada teman-teman di Jamat, atau kemudian bagaimana teman-teman di Mendali di Kecamatan Kebayakan atau satu lagi Nagan, Betung misalnya. Betung Atuh itu 2 desa rata yang di sana mereka masih menghuni di bawah tenda. Artinya kalau dibilang ini 100%, yuk ke lapangan yuk bareng-bareng gitu ya, lihat kondisi yang sebenarnya masyarakat kita sudah pindah dari tenda itu ke rumah yang
hunian sementara atau mereka masih di sana kayak gitu. Iya. Nah, kakak kan udah melihat langsung nih kondisi di lapangan seperti apa, dan juga kakak sebagai seorang perempuan yang melihat kondisinya langsung, apa sih yang membuat hal tersebut itu menjadi yang paling mendesak nih, kebutuhan yang paling mendesak dari sisi kebutuhan perempuan dan juga anak? Satu, berangkat dari sebuah kebutuhan, ada banyak teman-teman ya, ada banyak relawan, ada banyak organisasi yang sebenarnya sudah mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Contoh misalnya ini isu yang sering diulang-ulang, bahkan per detik terus diulang. Contoh misalnya kebutuhan air. Kita tahu bersama kebutuhan perempuan saat haid misalnya, salah satu contoh, di rumah yang sangat nyaman saja, bukan di situasi bencana, kita membutuhkan hampir 3-4 kali dari situasi nggak haid. Bagaimana kalau kita sedang haid di situasi bencana, yang airnya memang satu jauh akses, yang kedua belum tentu bersih misalnya airnya. Tapi kemudian kita masih melihat ada banyak teman-teman misalnya yang sampai hari ini terus bergerak berjuang gitu ya, membantu masyarakat yang kena berdampak misalnya di Pidijaya yang hari ini sumurnya saja masih begitu sangat berlumpur gitu ya. Belum lagi soal kemudian rumah mereka yang masih juga berlumpur, ini hujan, ini teman-teman hujan lagi berdatangan lagi, lumpur juga masuk lagi ke dalam rumah. Artinya ada layer-layer yang kemudian mereka terus mengalami bencana itu. Walaupun kemudian darurat bencana sudah dicabut misalnya, tapi kemudian ini sudah masuk rehab rekon, tapi kemudian rehabilitasi ya kok sekarang waktu apa ininya. Tapi kemudian bencana di tingkat tapak itu kan berulang. Walaupun kemudian tidak dalam status oh ini udah darurat, enggak gitu ya. Tapi kebutuhan dasar yang paling dasar tadi misalnya air, ini belum sama sekali kok menurut kami belum mampu kita kembalikan kayak situasi dulu sebelum terjadi bencana. Misalnya bagaimana hari ini pipanisasi dibuat, tapi kemudian ada banyak lembaga ya, ada banyak NGO, ada banyak LSM yang relawan secara personal juga terus membantu pipanisasi air, tapi lagi-lagi sumbernya ini masih sangat minim ya. Sumber airnya masih belum dilihat oleh negara. Apakah airnya sudah mengalir ke dalam sumur-sumur itu lagi, atau kemudian airnya masih tergenang nih di hulu, juga belum menjadi perhatian. Artinya teman-teman bahwa ketika bicara kebutuhan dasar tidak hanya ada di sekitar kita, ada sumbernya yang perlu kita lihat. Contoh misalnya ketika air mengalir ke dalam sumur, atau yang mata airnya itu sebenarnya bersih nggak sih? Jangan-jangan masih kotor nih di hulunya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi masih jauh dari kata layak ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Jangankan kita mengatakan bagaimana kebutuhan secara khusus untuk perempuan, kelompok rentan, anak dan juga lain sebagainya, tapi bagaimana kebutuhan dasar secara umum. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan juga menggali terkait dengan bagaimana kondisi lapangan terkait dengan logistik, pemenuhan logistik dan juga lain sebagainya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih bersama dengan Kak Rubama yang juga kita membahas terkait dengan relawan penjaga hutan di tengah korban bencana. Nah Kak, kira-kira bagaimana sih kondisi terkini tentang tempat tinggal mereka, terus juga kebutuhan kesehatan, logistik yang juga sangat berdampak pada kondisi psikis mereka? Pastinya campur baur ya kalau dilihat bagaimana ini, karena kita duduk di sini bukan sebagai penyintas ya, mungkin hanya melihat mereka sedih kayak gitu, mereka sangat
trauma gitu. Tapi di balik cerita sedih, di balik cerita trauma ada apa istilahnya? Ada power yang kemudian dari masyarakat itu yang tidak tinggal diam, yang tidak hanya menunggu dibawa logistik nih dari pemerintah, dibawa logistik nih dari CSO gitu ya, atau dari NGO atau dari relawan, tapi mereka terus mengutuk pintu hati mereka ya. Kok kami melihat misalnya bagaimana dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam trauma itu mereka tidak diam duduk. Misalnya ketika kami melihat di Linge misalnya ya, teman-teman di sana itu tidak menunggu dulu jembatan dibuat gitu ya, tapi bagaimana kemudian dengan swadaya bersama mereka ngebangun jembatan agar, karena gini, ketika jembatan, kalau di Linge itu jembatan putus ya logistik nggak bisa masuk kan ke sana, teman-teman bertumpuk kayak cerita di Biren misalnya, ketika Putablang tidak nyambung ke seberang Biren sebelah sana, ini kan logistik juga numpuk sebelah sini, sementara kebutuhan logistik, mungkin logistik di sini lebih ke makanan ya, misalnya beras, minyak, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di Ringa. Tapi kemudian dalam situasi kesedihan, dalam situasi yang sangat serba kekurangan gitu ya, masyarakat Aceh tidak tinggal diam untuk menunggu bantuan gitu. Bagaimana kemudian masyarakat di Linge, kita melihat mereka membangun jembatan yang dalam situasi mungkin bisa mereka ke bawah deras air itu ya, tapi kemudian yuk, ini anak-anak butuh makan gitu ya, saudara-saudara kita yang lansia butuh makan gitu. Jadi mereka menjemput bola. Itu yang kita melihat, bahwa dalam situasi sedih, dalam situasi yang sangat bad gitu ya, sangat memprihatinkan, masyarakat Aceh ya tetap bangun. Mungkin cerita pengalaman tsunami dulu di 2004 juga seperti itu gitu ya, tidak menunggu. Tapi kemudian situasi itu juga menguatkan yang lain gitu ya, walaupun dalam lapar, Kak Tuni, kita juga pernah mendengar bahwa mereka nggak makan 3 hari waktu saat bencana terjadi, tapi saling berbagi itu menjadi sesuatu cerita yang menarik juga ketika kita di lapangan gitu. Baik, luar biasa sekali saudara, berarti memang kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memang dari tengah bencana itu bisa saling timbul rasa menguatkan untuk bisa bertahan di situasi yang serba kekurangan tersebut. Nah, lalu bagaimana kondisi psikis yang memang sekiranya dari pihak tim HK untuk bisa melakukan beberapa cara, apakah mungkin ada mengadakan trauma healing atau mungkin memang terjun langsung untuk bisa memberikan bantuan? Ini nggak tahu ya, apakah asumsi atau kemudian kami melihat berangkat dari data yang ada di lapangan. Contoh misalnya HK dalam skema kerja pelindungan kawasan sebelum bencana ya, sampai sekarang juga kita ada yang namanya memastikan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan itu tetap ada, misalnya tetap berjalan melalui salah satunya adalah patroli. Nah, patroli itu dilakukan oleh masyarakat grassroots di wilayah mereka. Ada perempuan, ada juga laki-lakinya. Nah, dalam asumsi kami saat bencana mereka nggak mungkin patroli nih. Ini kan asumsi kita, bukan penyintas ya. Asumsi kita yang kemudian melihat bahwa mereka korban, bahwa mereka penyintas itu. Tapi kemudian ketika kami tim staf HK itu turun, kita alhamdulillah ada sekitar 40 orang stafnya. Tapi kemudian berbagi tim ya, orang teman-teman kita tidak di kantor nih. Kerjaan kita ada di lapangan sebenarnya, semua turun gitu ya, turun melihat dengan segala kemampuan kita, mulai dari distribusi logistik, distribusi apa yang ada di kita, termasuk kemarin, tapi ini bukan ingin pamer ya, kemarin terakhir karena kami ada wilayah kerja berbasis desa, ada 13 desa yang menjadi wilayah yang cukup intens kita bersama mereka, dan ke-13 wilayah ini termasuk wilayah semuanya kena bencana gitu ya. Bukan maksudnya, jadi karena kita di sana ya udah apapun kita coba lakukan. Nah, terakhir kita kemarin distribusi, karena dalam budaya Aceh kayak gula sangat butuh gitu ya untuk di bulan puasa kayak gitu, karena kebutuhan konsumsi gula di bulan puasa, walaupun diabetes di lain cerita ya, tapi kemudian orang buat kue, buat sirup dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita distribusikan hampir ada sekitar 10-15 ton terakhir di bulan puasa gitu ya, mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, kami melihat bahwa nggak mungkin nih masyarakat patroli pasca bencana gitu kan, karena mereka kan dalam situasi yang tidak menentu, kok disuruh patroli gitu kan, dimintain patroli. Ternyata kami salah.
ketika kami turun ke lapangan berdiskusi dengan teman-teman yang tadi menjadi bagian penyintas, mereka justru sangat butuh itu. Karena kenapa? Ternyata salah satu kebutuhan patroli yang bisa mereka lakukan adalah ngecek hulu. Nah, karena kebiasaan setelah terjadi bencana gitu ya, atau banjir bandang yang dalam volumenya kecil, air setelah 3-4 hari itu menjadi jernih. Ini kok udah sebulan nggak jernih-jernih ini air, berarti ada sesuatu nih di atas, ada sesuatu di hulu. Nah, ternyata memang kerja-kerja patroli, kerja-kerja yang dilakukan selama ini itu sangat-sangat mereka butuhkan, sehingga ketika saat patroli mereka ngecek sumber air. Oh, ternyata ada yang masih tergenang di atas, itu yang kemudian mereka lakukan sesuatu. Karena kan air tadi menjadi salah satu yang sangat penting ya, baik untuk perempuan, anak, kelompok laki, siapapun. Kita nggak bisa, ada yang bisa hidup tanpa air kayak gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Makhluk hidup yang lainnya butuh air gitu ya, apalagi manusia kemudian. Nah, maka kemudian dalam pikiran kami balik lagi bahwa ternyata terkadang kita sebagai orang yang tidak mengalami bencana, kadang-kadang salah asumsi kita. Makanya yang bilang tadi 100%, yuk cek lebih real gitu ya. Jangan hanya melihat di atas data, di atas meja gitu, tapi lihat bahwa asumsi kita yang bukan korban, yang bukan penyintas itu belum tentu cocok gitu ketika kita di lapangan. Kami agak tahu dikit ya, ini kok 100% ini, jangan-jangan ini salah judul gitu ya, salah ditulis atau apa. Tapi teman-teman, kami melihat bahwa masyarakat di tingkat lapak itu tidak tinggal diam. Termasuk kayak tadi mereka tetap ingin patroli karena butuh untuk kemudian ngecek sumber air agar tidak berulang bencananya. Gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana Kak terkait dengan, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang kesehatan, obat-obatan, logistik. Lalu kita juga akan membahas juga nanti terkait dengan Huntara yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan relawan penjaga hutan di tengah korban bencana bersama dengan Kak Rubama. Nah Kak, tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan bencana dan juga kondisi terkini, kemudian juga tentang distribusi bantuan, logistik, dan juga Huntara yang sudah berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, Kakak sudah terjun langsung nih ke lapangan, terus juga yang seperti kita ketahui bahwasanya Huntara hanya di satu titik, lalu untuk masyarakat di pelosok-pelosoknya juga mungkin masih sedikit kurang untuk bisa mendapatkan Huntara tersebut. Nah, lalu bagaimana Kak terkait dengan fokus program yang dibawa dari HK sendiri untuk bisa membudidayakan ataupun memberdayakan masyarakat di tengah kondisi yang kurang ini, Kak? Pertama, mengulang kembali bahwa kita banyak PR masih ya. Maka kemudian pengembangan program dalam kerja-kerja HK itu bahasa kami penyesuaian gitu ya. Contoh misalnya ada beberapa hal yang sudah kita rencanakan sebelum November gitu ya. Misal kita lagi coba ngebangun salah satu stasiun riset berbasis masyarakat di Betung Atuh. Nah, karena dari Betung Atuh, di Kecamatan Betung Atuh itu ada 4 desa, 2 desa itu rata dengan banjir bandang kemarin. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita ngobrolin, yuk bangun stasiun riset misalnya di sana, dikejar kita sama orang kampung gitu kan gitu ya. Nah, maka kemudian yang kita lakukan di sana adalah bagaimana kemudian pilihannya adalah walaupun nggak banyak, kita melakukan pemulihan ekonomi melalui karena salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Betung Atuh misalnya kemiri ya. Kita lagi coba asesmen kembali. Di dalam penguatan masyarakat kita juga ada
perlindungan kawasan, karena mau nggak mau kawasan inilah ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan mereka yang bencana kemarin juga luluh lantak kan. Yang terjadi adalah patrolinya tetap berjalan, sehingga kami di tanggal 6-8 itu kayak yuk duduk lagi mengkonsolidasi kekuatan kita, mengkonsolidasi apa yang kita punya di Banda Aceh. Nah kalau Tia mau hadir yuk, bareng-bareng nanti ada sekitar 80, ya ada sekitar 80 ranger, yang rangernya adalah masyarakat yang kemudian nanti akan saling menguatkan bahwa walaupun kita sedang situasi bencana, tapi kemudian hidup terus harus dilanjutkan kan, tidak mungkin duduk diam anteng gitu kan. Ya, maka kemudian yang jamur tadi, kalau teman-teman mau beli boleh gitu ya, kalian promote nih sebenarnya. Mereka akan bawa nanti di tanggal itu dengan panen yang alhamdulillah, atau kemudian teman-teman yang di Aceh Tengah Tia. Jadi hari ini memang selain kemudian kebutuhan dasar kayak beras, kayak kebutuhan dasar makanan pokok ya, ekonomi juga menjadi catatan penting gitu ya, karena tidak mungkin NGO atau relawan atau pemerintah pun selalu mendistribusikan logistik gitu ya. Habis juga amunisinya kita gitu ya. Apalagi kemudian dari 8 atau 9 kabupaten yang kena bencana itu, setengahnya itu adalah kawasan pertanian yang mungkin akan lumpuh, tidak bisa mendistribusikan beras dalam waktu setahun 2 tahun ini gitu ya. Jadi lagi-lagi sudah kena bencana, beras tidak bisa, padi tidak bisa ditanam sendiri gitu ya. Makanya kemudian salah satu penguatan yang kita lakukan adalah penguatan ekonomi. Jadi beda desa, beda intervensi, karena berdasarkan potensi yang mereka miliki. Itu kalau dalam wilayah kerjanya HK. Gitu. Lalu bagaimana dengan wilayah binaan ataupun wilayah kerja dari HK sendiri yang sudah melingkup lebih dari satu daerah? Kira-kira di tiap daerahnya itu apakah sama dalam program budidayanya ataupun beda-beda sesuai dengan daerahnya? Nah, kita mencoba sebenarnya ya, ini agak secret mission dikit gitu ya. HK mencoba tidak bekerja by project, tapi kemudian bekerja by potensi yang ada di sana. Jadi maka kemudian contoh misalnya kayak tadi di Betung, kita melihat bahwa salah satu potensi besarnya adalah kemiri. Kalau nanti di Mangging, Abdia, kita melihat salah satu potensi besarnya adalah durian. Suka durian nggak? Okay. Durian. Atau kemudian di sana ada di Bunin misalnya nanti ada jengkol, ada pete dan lain. Jadi kalau bicara ekonomi mungkin kami akan melihat sebagai salah satunya adalah produk ya, komoditi yang dalam bentuk produk gitu. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya dalam wilayah kerja kita ada ekoturism. Ekoturism itu menjadi bagian yang kita pulihkan kembali. Misalnya kayak dulu Bunin kita ada arum jeram, tapi kemudian kok sekarang nggak mungkin nih ngundang wisatawan, yuk ngarum jeram yuk di Bunin. Mereka dalam situasi bencana, tapi yang kita lakukan adalah menguatkan mereka dulu, capacity building, kemudian kalau kemarin itu belum sertifikasi guide, kita sertifikasi guide. Jadi memang beda desa, beda wilayah kerja itu beda intervensi. Jadi berdasarkan kemudian kebutuhan. Kan nggak mungkin nelayan disuruh betani misalnya ya nggak nyambung dong. Nelayan betani disuruh nangkap ikan ya, agak sesuatu hal yang tidak masuk di akal gitu. Maka kemudian yuk teman-teman dimanapun kita, yuk kita bekerja karena itu kebutuhan, bukan karena keinginan kita. Gitu. Oke, nah berbicara tentang program yang sudah dilakukan dari HK sendiri, terakhir nih Kak, apa sih tantangan terbesarnya dari para relawan, khususnya dari HK yang dihadapi selama dari situasi bencana ini? Mau nangis. Kali tanya tantangan, Wak. Tantangan itu besar dan banyak sekali sebenarnya. Beda-beda, misalnya gini ya, ini teman-teman di HK beda-beda bidang, beda-beda tantangan. Atau kemudian bidang di masyarakat. Karena gini, satu, kalau dalam situasi bencana, terkadang kita sendiri kan nggak clear ya. Kita datang sebagai tim yang akan menguatkan mereka, nggak clear cara kita melihat si penyintas. Itu satu tantangannya. Yang kedua, terkadang kita datang dengan asumsi kita, tapi ketika di lapangan nggak cocok. Wah, ubah lagi nih cara strategi dan lain. Atau kemudian ada beberapa hal yang terjadi di lapangan, terkadang kebijakan negara itu nggak bisa diaplikatif. Dokumennya sudah sangat bagus, ketika di lapangan kok kayak gini ya, kayak gitu. Misal salah satu contoh misalnya, terkadang kan kebijakan mau instan nih ya, beberapa situasi, airnya harus ada, airnya sudah harus masuk ke rumah, lah pipanya nggak ada.
Misal, salah satu contoh. Jadi makanya ada salah satu tantangan yang paling besar adalah kebijakan negara yang tidak begitu Strict. bersahabat gitu dengan situasi di lapangan gitu ya. Oke, luar biasa sekali saudara, kita sudah mendengar langsung terkait dengan tantangan yang dihadapi dari para relawan penjaga hutan di tengah korban bencana ini. Kita juga pengen tahu nih, apa sih kata-kata penutup ataupun Word of the day. yes, closing statement dari Kak Rubama sendiri untuk perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita ingin hidup dengan nyaman, kita hidup dengan baik, yuk mulai dari perbaiki diri kita sendiri. Contoh misalnya cara tadi menggunakan air, menggunakan terkadang saya nggak tahu nih, nggak pandai merangkai kalimat yang bagus. Contoh misalnya ada beberapa temuan kita ketika kita kasih logistik A, oh saya belum dapat, padahal dia udah dapat. Gitu. Artinya sesuatu bencana itu tidak hanya bencana ekologi, bencana kita tidak jujur juga bagian dari sebuah bencana sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rubama Ya, sudah berbagi cerita dan juga pengalaman terkait dengan relawan bencana di tengah kondisi yang seperti ini, dan juga terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, sudah berhadir di studio kita di Kompas TV Aceh. Terima kasih Kompas TV sudah undang Kakak untuk berbagi pengalaman. Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.